Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa an'ama alaina ni'matan zahiratan wa batinatan wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ashabihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa man wafa wa ba'd. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah, al-mahbub jami'an. Tentunya masih melekat sekali di ingatan kita 11 bulan yang lalu, tepatnya Ramadan tahun 2022 kita sudah lalui. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat dan kita kembali menikmati menjalani Ramadan kali ini tahun 2023. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Saya yakin salah satu di antara keluarga Anda, termasuk saya sendiri ya, entah itu kakek, nenek, ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita yang masih kita ingat sekali tahun lalu bersama-sama, sahur bersama, buka puasa bersama, salat taraweh bersama, atau melakukan amal-amal kebaikan bersama. Namun belum tentu ya, di tahun ini belum nyampe pada bulan Ramadan kali ini mereka kembali menikmati bulan puasa, karena sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi pengingat bagi kita semua, saudaraku, termasuk saya sendiri yang berbicara di sini, untuk menjadikan alarm agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai pesan Nabi, barang siapa yang hari ini ya, waktu sekarang lebih baik daripada yang kemarin, maka disebutkan bahwa ialah orang yang beruntung. Nabi juga menegaskan, barang siapa yang hari ini sama dengan seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Lebih mempertegas lagi Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa ya, tentunya ditujukan kepada kaum muslimin, tentunya yang hari ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka di situ kalimatnya sangat tegas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat demi kalimat atau untaian kata demi untaian kata yang diucapkan oleh Rasulullah itu menjadikan pelajaran bagi kita semua, saudaraku. Ya, terlebih lagi ya, tidak semua umat Islam ya, orang mukmin disebut berhasil menjalani puasa kalau tidak bisa mencapai kurang lebih 3 hal yang ingin saya sebutkan sebentar. Ditegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat catatannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat yang saya sebutkan ini, ada yang ingin saya garis bawahi dan saya tekankan di awal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dan la'allakum tattaqun. Di ayat yang lain disebutkan bahwa yang mempunyai ujungnya kurang lebih sama, la'allahum yattaqun. Ya, yang pertama tadi la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa dikatakan sukses jika sudah mencapai derajat takwa. Takwa di sini akan dijelaskan secara detail nanti. Kemudian la'allahum yattaqun itu menjelaskan juga bahwa bagi mereka ya, yang tadi la'allakum tattaqun, Allah itu seakan-akan mengkhitab atau mengajak kita bicara, kalian, Allah personalisasi di sini, kalian. Semoga kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini ketakwaan personal. Takwaan personal. Yang tadi yang ayat kedua yang saya sebutkan, la'allahum yattaqun, itu setelah mendapat ketakwaan personal, kita berbagi dengan mereka-mereka atau orang di sekeliling kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kesuksesan yang kita dapat, yang harus kita raih di bulan Ramadan, yaitu ketakwaan secara personal ya. Setelah kita mendapatkan kesuksesan yaitu ketakwaan personal, kita juga harus mencapai ketakwaan sosial, la'allahum yattaqun. Hasil dari dua ini ada satu lagi yang ingin saya sebutkan, yaitu la'allakum tashkurun, yang kaitannya dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Oke. Yang pertama tadi ketakwaan personal, kemudian ketakwaan sosial, la'alakum tashkurun, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketakwaan personal. Sebagaimana disebutkan oleh dalam di hadis bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Disebutkan dalam hadis yang lain hanya berbeda diksi saja. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Man shoma ini kaitannya dengan siapa yang menjalankan puasa. Shoma, man barang siapa. Shoma yang berpuasa, ya. Bermakna fiil pertama, ya, kata kerja pertama. Shoma Ramadan, pada bulan Ramadan. Ghufira, ini juga termasuk fiil yang pertama, yaitu fiil madhi, telah, bukan lagi yaghfir, tapi ghufira, diampuni. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu. Yang berpuasa. Terlebih lagi ditekankan tadi hadis yang kurang lebih sama tapi diksinya berbeda. Man qama, sudah berpuasa, kemudian setelah tarawih, ya, sudah berpuasa, setelah itu menjalankan ibadah sunnah yaitu tarawih. Man qama, di sini dimaksudkan yaitu yang sudi, yang berkenan atau yang tekun menjalankan ibadah sunnah. Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah ketakwaan personal yang harus kita raih. Ya. Sebagai tuntunan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata ya itu adalah panggilan. Dalam istilah Arab itu, gramatikal Arab itu an-nida. An-nida itu disebutkan dalam gramatikal Arab itu ada 14, tapi dalam Al-Qur'an disebutkan salah satunya ini. Ya ayyuha, ya ayyatuha. Allah menggunakan dua hal ini. Tapi di firman ini dalam Al-Qur'an surat 183, ya ayyuha, ya itu panggilan wahai yang mencakup semuanya, ya. Umat muslim baik kecil, dewasa, orang tua, semuanya dipanggil. Ayyuha, ya, ayyuha itu sebagai penguatan, ha juga sebagai penguatan. Alladzina amanu, kepada siapa? Alladzina, orang-orang yang. Artinya di sini semua orang Islam yang percaya. Alladzina amanu, Allah menghimbau, mengajak kepada mereka yang percaya bahwa Ramadan itu terdapat limpahan rahmat dan pahala, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kemudian la'alakum yattaqun, ya. Setelah kita sukses mencapai ketakwaan personal, maka kita juga harus mencapai sukses ketakwaan sosial dengan saling menjalin silaturahmi dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga, menjaga hubungan yaitu hablum minan nas atau hablum makhlukat. Kita berbuat kepada mereka, berbagi apa yang kita bisa. Seandainya kita punya bekal sedikit, ya, kita punya, berbagi kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau tidak salah berbunyi, yang membagikan sebutir kurma atau menyuguhkan air, maka pahalanya itu kurang lebih sama seperti orang berpuasa, ya. Kurang lebih makna terjemahan seperti itu, ya. Kalau kita sanggup membangun hal itu, maka kita juga sudah mencapai kesuksesan yang kedua, yaitu kesuksesan sosial. Kita punya kesuksesan personal dan kesuksesan sosial. Kita berbagi kepada sesama. Kita tidak egois. Kita memiliki sesuatu yang bisa dibagi, kita bagi pada bulan Ramadan. Nah, jika kita mampu mencapai yang kedua ini, maka yang ketiga yaitu hablum minallah, kesuksesan tauhid atau ibadah, ya. Ibadah. Kita selalu bersyukur dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan yang sebenarnya disebutkan, ya, entah kita bersama-sama membaca Al-Qur'an. Kalau kita mampu dalam sehari itu mungkin 3-4 lembar, atau gampangnya satu bulan itu 30 juz saja. 30 juz, ya. 30 juz, alhamdulillah. Itu akan membangun erat hubungan kita kepada Allah. Atau sebelumnya teman-teman yang di luar bulan Ramadan itu enggan menginjakkan kaki di masjid, dengan adanya bulan Ramadan berkenan untuk menyisihkan waktu salat tarawih bersama-sama, ya. Karena sebagaimana yang kita lihat bersama-sama, tetangga kita yang mungkin ya orang-orang tua sudah berumur, yang sebelumnya di luar bulan Ramadan mereka enggan menginjakkan masjid untuk salat tarawih,
atau sholat berjamaah, namun momen Ramadan mereka terpanggil untuk menggunakannya, menggali pahala sebanyak-banyaknya untuk sholat berjamaah. Itulah dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, di sini saya hanya berbicara tidak banyak, wahai teman-temanku, bahwa pesan saya untuk diri saya dan teman-teman semua, mengingat kembali, ya, kita sedih rasanya bila di tahun ini kita masih diberi kesempatan tidak bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut. Karena anggota keluarga kita, jika kita mengingat pada tahun-tahun sebelumnya masih bersama kita, namun tahun ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saya mengajak kepada kalian semua untuk mencapai 3 hal ini, yaitu ketakwaan personal, la'allakum tattaqun, dan kedua la'allahum yattaqun, dan ketiga la'allakum tashkurun. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua dan tidak ada henti-hentinya. Maka dari itu segala nikmat yang diberikan Allah, kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.